Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, ketemu lagi dengan saya Mas Noha Asalimi. Kali ini saya mengatasnamakan Kepala MTS Ummul Qura Sumbersari kedatangan tamu spesial alumni YIN Madura. Di antaranya ada adik Habibi, juga ada adik siapa ini? Ishak ya. Ini orang-orang hebat, adik-adik di YIN Madura. Saya juga alumni YIN Madura, masih stain gitu ya. Cuma saya di saat ada di stain orangnya pendiam, tidak bisa ngomong seperti adik-adik berdua ini, orang-orang hebat. Lembaga kami sebenarnya mengundang adik Habibi sama adik Ishak bagaimana memberikan motivasi kepada anak didik kami, khususnya di MTS dan SMK yang baru ya. Saat ini sudah berjalan 2 hari matsama sama MPLS untuk SMK. Itu khusus yang budaya digital. Kenapa kami mengambil tema budaya digital? Karena saya temukan di pelosok desa seperti lembaga yang ada di lembaga kami adalah untuk anak didik ini, apa istilahnya, kemampuan dalam digital ini lemah gitu ya, lemah. Apalagi anak didik kami ada di pondok pesantren juga tidak bisa bawa handphone atau bawa alat-alat elektronik, cuma bisanya memakai di rumah masing-masing di saat pulang pondok pesantren. Cuma harapan kami sebagai kepala MTS, bagaimana anak didik kami ini bukan hanya penikmat atau pengguna saja. Bagaimana anak didik kami nanti menjadi pencipta sebuah aplikasi kayak gitu ya. Kan bisa kita kenal anak didik sekarang cuma mainnya TikTok, mainnya ngedit-ngedit pakai aplikasi orang lain kan gitu ya. Bagaimana anak didik kami ini bisa menciptakan sebuah aplikasi bisa digunakan oleh banyak orang. Mungkin bagaimana untuk memberikan motivasi dan memberikan arahan kepada anak didik kami untuk bisa giat dan bisa menghasilkan suatu karya begitu. Mungkin pertama untuk adik Habibi bisa memberikan arahan ya. Waktunya adik Habibi, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dengan tim Literasi Institut Madura bisa berbagi dengan adik-adik tadi ya, di lembaga MTS Ummul Qura Sumbersari dan SMK Nurul Mutakin Sumbersari. Alhamdulillah. Nah, dan juga pada kesempatan pagi hari ini sangat luar biasa karena kebetulan kami dari tim Literasi Institut Madura disambut sangat luar biasa, terutama oleh Kepala MTS Sumbersari. Nah, mengenai tentang tadi ya, tentang budaya digital, gitu kan ya, tentang digital. Bagaimana sih sebenarnya di digital santren gitu ya, terutama. Nah, pada persoalan digital memang sesuatu yang sangat fundamental hari ini, sangat urgent sekali. Artinya apa? Karena digital itu ibarat celurit. Gimana celurit? Nah, orang yang memiliki celurit, kalau dia tidak memakai celurit itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Begitupun dengan dunia digital hari ini. Kita misalkan seolah-olah tidak ingin menahu terhadap dunia digital, maka kita akan ketinggalan. Nah, kalau kita misalkan kita sambut, misalkan kita rebut dunia digital itu sendiri, kita
kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita akan mendapatkan sesuatu hadiah terbesar di masa yang akan datang, yaitu adalah menguasai lingkungan itu sendiri. Jadi kita tidak lagi menjadi seorang yang bisa dibutai, artinya dibohongi oleh kehidupan yang serba dengan digital, tetapi kita bisa menjadi pemain di situ. Artinya bukan memberikan pembohongan kepada orang lain, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul memberikan dampak positif terkait kebenaran informasi-informasi yang ada pada dunia ini. Nah, mengenai tadi tentang pertanyaan bagaimana sih dengan motivasi terhadap mereka-mereka, misalkan peserta didik utamanya di lembaga di sini, untuk bagaimana mereka tidak hanya menjadi penikmat, tapi mereka menjadi aktor dalam untuk bagaimana tumbuhnya, bagaimana terciptanya sebuah produk-produk aplikasi di dalam dunia digital itu sendiri. Nah, bagaimana cara memotivasinya? Pertama adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik. Kadang siswa itu tidak mengetahui bahwa itu penting. Nah, perlunya kita mensosialisasikan bahwa pentingnya terhadap dunia digital, utamanya dalam penciptaan aplikasi, itu harus juga dilakukan. Artinya, motivasi yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mereka merasa penting pertama. Penting terhadap pemakaian dunia digital. Kemudian yang kedua, penting terhadap bahwa kita tidak hanya sebagai penikmat saja, tetapi menjadi seseorang yang mampu menciptakan aplikasi itu sendiri. Itu penting. Yang pertama, penting. Yang pertama penting. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka misalkan muncul dalam dirinya, termotivasi dalam dirinya untuk bagaimana bisa menciptakan aplikasi digital gitu. Nah, maka yang kedua adalah mereka harus tahu apa sih dampak positif yang dimunculkan dari aplikasi itu sendiri. Misalkan tidak usah kita membuat aplikasi, misalkan aplikasi kalau sekarang kan ada Gojek kan? Karena ada Gojek kan kalau sekarang. Berarti sekarang itu misalkan kita buat ada Gocak, misalkan Gobecak seumpama gitu. Artinya apa? Itu adalah sesuatu misalkan inovasi baru terkait dengan pengaplikasian aplikasi. Nah, tetapi sebenarnya hal kecil saja bila kita kembangkan akan menjadi sesuatu yang besar. Contoh kayak tadi, kayak apa yang kita perbincangkan terkait YouTube misalkan. Kita kadang menjadi penikmat saja. Contohnya, kita melihat hanya konten orang lain tanpa kita ketahui bahwa kita sudah memberikan penghasilan kepada orang lain. Nah, artinya kita kalau hanya menjadi penikmat saja, kapan kita akan ada perubahan pada diri kita? Maka ada salah satunya apa? Maka kita harus membuat juga YouTube agar kita walaupun kita menonton punya orang lain, tetapi bagaimana orang lain juga menonton punya kita. Artinya apa? Kita tidak, kalau dunia sekarang, dunia digital hari ini itu kita tidak lagi akan dianggap orang ketika kita hanya menjadi penonton saja. Yang dianggap orang sekarang adalah pemain. Jadi pemain ini yang perlu kita berikan kepada adik-adik, bahwa orang yang akan dianggap di masa yang akan datang adalah orang-orang yang mampu tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pemain. Artinya apa? Menjadi pembuat produk, bukan lagi sebagai penikmat produk. Gitu. Jadi itu saja dari saya, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pemirsa. Ya, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Dinda Habibi. Mungkin ada tambahan dari Dinda Ishak ya. Monggo. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya hanya menambahkan ya sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Habibi barusan, bahwa memang sangat penting adanya era digital di sini terhadap perkembangan ataupun pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Artinya kita saat ini perlu adanya pemberian pemahaman terhadap para siswa ataupun peserta didik, baik itu di tingkat mulai dari MTS dan juga bahkan SMK. Sebenarnya SMK di sini lebih detail ya, karena kenapa? Selain ada teori yang disampaikan ketika pelajaran, pastinya nanti
ada praktik-praktik yang nantinya dapat diaplikasikan oleh para peserta didik. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, oleh pengelola pendidikan untuk bagaimana menyelipkan pemahaman-pemahaman terkait dengan digitalisasi yang semakin modern pada saat ini. Artinya dari hal-hal kecil saja kita paham terhadap pengoperasian, baik itu dari misalnya kalau di komputer itu Microsoft Office dan lain sebagainya. Nah, dari hal demikian ketika peserta didik sudah paham cara mengoperasikan, mereka pastinya ingin mengetahui bagaimana vendor ataupun pengelola itu membuat aplikasinya. Nah, itu yang menjadikan hal menarik bagi peserta didik untuk dapat menciptakan produk sendiri. Artinya mereka bisa paham terhadap programmer dan juga cara untuk membuat dari berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi yang ada di sekitar mereka itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Dinda ya. Terima kasih semuanya, pemateri sangat luar biasa ya, sudah kami lakukan kepada santriwan dan santriwati kami untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan bahwa untuk era di abad 21 atau 4.0 ya, itu memang dibutuhkan begitu. Dari hal yang kecil sudah kami lakukan, kami upayakan bahwa lebih mengenal dan mencintai di membudidayakan istilahnya cinta kepada digital istilahnya begitu, baik dalam menulis, membaca. Ya, mudah-mudahan anak didik kami khususnya di MTS yang baru dan SMK yang baru menjadi santriwan dan santriwati yang cinta terhadap budaya digital ini dan juga bisa memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, bisa menjadi pembuat atau pencipta dari aplikasi itu sendiri ataupun digital itu. Artinya anak-anak bukan hanya menjadi penikmat ya. Karena saya sendiri tidak mau kalah saing kepada YouTuber yang sudah viewernya jutaan kan begitu deh. Meskipun yang nonton 2 orang 3 orang, tetap saya upload, yang penting bermanfaat dan bahwa saya bukan hanya pemakai, tetapi saya adalah pencipta kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ilmunya kepada adik-adik sekaligus pemateri di Matsama dan MBLS untuk lembaga di Pondok Pesantren Nurul Mutakin Sumbersari. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.